Jadi saya tuh sekolah Hindia modeling di Bandung. Kalau dia di talentanya apa gitu, mereka tuh bisa pede banget gitu. Wow. Jadi kayak modeling pun kan kita yang kadang suka deg-degan gitu kan. Iya. Dia kayak santai, bisa foto-foto, bisa senyum kanan kiri. Teman cerita selalu ada dalam suka dan duka. Halo semua, selamat datang di podcast Teman Cerita. Senang sekali saya Priska dari Bimbingan dan Konseling BPK Penabur Bandung berjumpa dengan penabur semuanya. Pada podcast kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada Daniela Grace yang akan bersama-sama dengan kita menceritakan berbagai kisahnya. Hai La, apa kabar? Hai. Wow, senang banget nih saya Iya. di sini bisa kehadiran Lala gitu ya. Teman-teman penabur juga bisa mendengarkan sebagian dari cerita Lala dan bisa jadi teman cerita kita hari ini. La, kalau boleh tahu nih, Lala sibuk lagi Lala sedang sibuk apa akhir-akhir ini? Untuk sekarang sih lebih sibuk ke arah pekerjaannya fashion designer. Jadi memang dari dulu kuliahnya kan fashion design. Seneng bikin gaun, dress gitu-gitu. Sama kesibukannya yang kedua adalah lagi melanjutkan apa yang ayah saya sudah mulai gitu, pelayanan di gereja gitu. Wow, seru banget ya kayaknya. Iya. Nah, La, fun fact-nya nih penabur, katanya Lala pernah bersekolah juga di BPK Iya, Penabur betul. Bandung, betul ya? Dulu sekolah di BPK Guntur waktu kecil. Wow, kalau yang Lala ingat dulu, pernah ada inget gak cerita-cerita waktu kecil gitu, waktu di Penabur? Apa ya? Jadi dulu kan rumahnya memang dekat kan. Mm-mm. Kan kalau sekarang kan semua orang ke sekolah pakai mobil ya diantarnya ya. Dulu saya setiap hari naik beca. Saking deketnya lah. Iya, tapi dimarahin terus karena kalau naik beca kan kadang suka telat tuh. Oh. Jadi inget banget pokoknya waktu sekolah TK tuh karena telat terus kan. Jadinya kayak aduh telat setiap hari gitu. Tapi guru-gurunya baik. Wow. Dan di sana juga waktu dulu sekolahnya sama saudara sepupu. Jadi lebih rame kali ya maksudnya Ya, gitu. karena kan ada saudara ya lah Iya, di sana betul. ya. Oke, nah Lala ini sebagai putri Indonesia juga. Kemudian saya dengar Lala juga punya adik yang berkebutuhan khusus. Iya, betul. Diagnosanya Down syndrome, betul Iya, ya La? betul. Nah, bisa ceritain nggak La? Pertama kali Lala itu tahu adik Lala namanya Keisha, betul Iya, ya, La? namanya Keisha Grace. Itu berkebutuhan khusus itu seperti apa? Jadi dulu itu saya pertama kali tahu dia berkebutuhan khusus. Intinya berbedalah dari anak lain gitu kan. Mempunyai sifat yang berbeda, tanggapan yang harus penanganan berbeda juga dari orang tua waktu saya umur 4-5 tahun. Oh, berarti masih kecil. Tapi ya, nggak La? tahu yang dalam arti oh ini anak Down syndrome gitu kan, masih kecil belum tahu. Cuman taunya lebih ke arah kayak oh penanganan dia terhadap sesuatu tuh berbeda gitu, kayak attention lebih banyak dikasih ke dia. Terus mama sama papa banyak waktu tersita buat dia gitu. Dan sejujurnya kaget soalnya dari umur dulu umur berapa ya, mungkin tahu sadar dunia ini umur 2 kali ya, maksudnya kayak udah punya keinginan pengen kesana pengen kesini ya umur 1 lah. Itu kan ngerasa kayak anak tunggal ya, maksudnya sendiri, apa-apa orang tua selalu ada ya kan. Ini giliran ada adik, memang dulu saya tuh yang minta gitu kayak orang lain tuh punya teman main, punya teman main, kok aku Seneng sendirian di kayaknya rumah ya. gitu loh. Terus akhirnya doanya terjawab kan. Cuman waktu Dede lahir kok lebih yang kayak kok nggak ada waktu ya buat aku gitu. Oke. Kagetnya kayak gitu. Ya, kalau boleh tahu Lala dengan Keisha itu bedanya berapa tahun? Beda 4 La? tahun. Oh, Iya. iya berarti ketika Lala dikasih tahu oleh papa dan mama itu Iya. umur Lala sekitar 4 tahunan Ya, lebih 4-5 ya? tahun lah. Oke. Wah, waktu itu lah kalau boleh cerita nih ya, papa dan mama itu manggil Lala atau Lala yang bertanya? Oh enggak sih, Gimana? enggak seformal itu. Lebih yang kayak mungkin dari sisi saya yang banyak pertanyaan kayak kok papa mama udah jarang nemenin ya. Misalnya ke sekolah dulu kan selalu dijemputnya berdua misalnya. Ini udah gantian kayak misalnya cuman papa doang atau kadang supir yang jemput gitu. Ya karena mama kan harus jaga Dede di rumah. Terus memang anak berkebutuhan khusus kan extra attention gitu, yang kayak dulu adik saya itu baru bisa ngomong umur 4 tahun kayaknya. Pokoknya ada speech delay juga. Terus begitu sempat sakit sampai
berapa derajat gitu, sampai dia hampir kejang juga, tapi puji Tuhannya nggak sampai kejang sih. Jadi benar-benar dijaga, kayak makanan tuh benar-benar nggak boleh yang kaleng-kaleng. Oh, oke. Kaleng tuh dalam arti yang kayak Kemasan, kayak ada gitu ya, pengawet, ada oh. pengawet nggak boleh. Terus kayak soda-soda tuh nggak boleh. Jadi benar-benar makanan tuh dijaga banget. Terus saya ingat banget dulu waktu kecil kita tuh sering banget ke Jakarta bolak-balik. Oh. Karena dia harus diterapi kan. Dulu awalnya kita taunya tuh di terapinya dengan dipijat. Jadi punggungnya dipijat gitu. Sampai satu titik itu udah selesai dipijat, terus papa saya nanya, saya ingat banget, udah bagus semua, udah harusnya anaknya udah normal pak, katanya kayak gitu. Oh, Dan sama si terapisnya. ini. Terus ayah saya tuh kan sempet diam gitu kan. Akhirnya dia ngomong, oh berarti tinggal Tuhan nih yang bekerja mujizatnya gitu. Kalau dikatakan sama manusia intinya udah harusnya normal, sempurna, berarti ya tinggal kita menunggu waktunya gitu. Oke, nah teman penabur semuanya, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada beberapa yang kurang mengerti gitu ya. Down syndrome itu seperti apa sih? Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit pengertian dari Down syndrome. Jadi, teman-teman, Down syndrome itu sendiri adalah kelainan kromosom, di mana yang seharusnya manusia itu mempunyai kromosomnya saling berpasangan Iya, gitu ya. betul. Sedangkan anak Down syndrome mempunyai kromosom 21 itu ada 3 jumlahnya. Jadi kelebihan Iya. kromosom sehingga sering juga menamakannya kromosom trisomi namanya, di betul. kromosom 21 gitu. Nah, lanjut tadi ya cerita Lala di mana tadinya mama papa nganterin Lala, kemudian sekarang harus gantian setelah ada Keisha lahir. Bahkan mungkin diantar sama orang lain kan. Iya betul. Nah, Lala kira-kira ada perasaan iri atau perasaan kok kayak gini ya gitu ada Kalau nggak, waktu kecil jujur sih iri sih nggak ada. Cuman kadang bingung aja kayak kok tiba-tiba berubahnya sedrastis ini gitu waktu kecil. Cuman waktu bertumbuh lebih besar nggak bohong sih, memang banyak yang dilaluin juga nggak mudah gitu maksudnya. Kayak kalau saya tuh lebih jatuhnya lebih ke sedih dan kasihan gitu. Soalnya kayak misalnya dia pengen sesuatu tapi dia nggak bisa ngomong gitu. Sedangkan kadang dia nangis terus dan tantrum. Tantrum tuh dulu Keisha kalau waktu kecil misalnya kita bawa ke mall gitu. Terus dia pengen sesuatu mainan harus dibeli gitu. Tapi kan papa saya coba bilang dan berkata bahwa kan udah punya banyak cash di rumah. Dan anak ini tuh nggak ngerti gitu. Jadi dia jongkok kayak batu di bawah, bener-bener yang kayak jongkok, diangkat pun tuh nggak bisa gitu, yang kayak keras banget badannya gitu. Saya lebih kayak sedih kayak, aduh Tuhan kok maksudnya sampai kayak gini gitu maksudnya. Saya tuh nggak kebayang misalnya kita pergi ke pesta gitu misalnya. Terus dia tantrum seperti itu. Orang tua saya tuh reaksinya gimana ya gitu. Saya lebih memikirkan ke arah kayak tanggapannya harus gimana ya, saya harus ngapain gitu supaya membuat anak ini tuh sembuh, anak ini tuh normal gitu. Nah, Lala pernah gak sih lah ngerasain malu ketika punya adik Keisha? Ya malunya bukan karena punya adik seperti Keisha ya, malunya dalam arti kok kayak tadi tuh kayak tantrum gitu, kayak orang-orang kan langsung yang kayak Ngeliatin ada apa gitu nih kan? gitu. Jangan sampai mereka berpikir bahwa dia dipukul atau dia dicubit atau dia diperlakukan tidak baik oleh orang tua saya gitu. Padahal memang reaksi sama anaknya tuh seperti itu gitu loh maksudnya. Lah dia ngomong, Ci, dia kan adik kelas, Ci adiknya Cici Down syndrome ya. Dalam hati saya kok tahu ya gitu, padahal kan ketemu aja kan nggak pernah. Saya itu pernah mendapati adik saya, bayangin saya sama ibu saya kan jemput ke sekolah kan. Dia itu pulang basah kuyup karena dia itu kekunci di kamar mandi. Oke, nah kan kalau misalkan anak Down syndrome itu kan punya ciri khas gitu ya, mukanya tuh kan Mongolian face namanya. betul, hampir-hampir mirip gitu ya. Iya. Apakah mama dan papa itu akhirnya nggak bawa Keisha kemana-mana atau seperti apa nih lah? Nah itu juga saya baru tahu tuh Mongolian face waktu saya itu kelas SMP kelas 1. Saya kira muka Keisha itu Emang kayak gitu emang gitu seperti ya? itu. Nah waktu saya di Chinese class di sekolah, tiba-tiba teman sebangku saya tuh ngomong, kan sering lihat Instagram dulu udah ada kan. Instagram atau Facebook ya saya lupa, pokoknya antara itulah. Dia ngomong, Ci, dia kan adik kelas, Ci adiknya Cici Down syndrome ya.
dalam hati saya, kok tahu ya gitu, padahal kan ketemu aja kan nggak pernah. Kok kamu tahu sih? Iya, soalnya mukanya tuh Mongolian face loh Ci, kata gitu. Emangnya salah satu ciri-cirinya Mongolian face? Saya bahkan yang nanya ke dia gitu loh, yang kayak oh iya ya gitu. Iya Ci, terus saya bener-bener googling kan, oh iya ternyata Mongolian face gitu. Jadi ya sejak saat itu sih saya tahu gitu. Oke, berarti mama papa mah nggak, akhirnya kan ada beberapa nih ala Oh, yang kasus di rumah nggak boleh Iya, kemana-mana. betul. Nah kalau Nah, itu itu tuh gimana? gini ceritanya dulu tuh, flashback dikit ya. Orang tua saya tuh dulu belum terlalu punya kayak pemikiran anak ini harus disekolahin di sekolah SLB, ya tahu ya, sekolah luar biasa untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah waktu adik saya lahir itu aja mama saya tuh tahu waktu dia lahir bahwa dia itu anak Down syndrome. Itu kagetnya luar biasa. Kalau nggak salah mama saya tuh sampai nggak makan 6-8 bulan tuh bener-bener gak bisa makan. Karena dikirain orang zaman dulu Down syndrome itu mama saya tuh mikirnya kayak oh jangan-jangan ada kelainan jantung, oh jangan-jangan ada organnya nggak normal gitu loh. Ternyata Down syndrome itu cuman lebih yang kayak butuh dibimbing, ada speech delay gitu-gitu, nggak berpengaruh. Memang ada beberapa anak berpengaruh kepada organnya ya. Cuman adik saya sih puji Tuhannya normal gitu. Tidak ada kelebihan apapun. Cuman mereka kalau memang makan pangwet kebanyakan, kupingnya ada kendala gitu. Terus emosinya lebih meluap-luap Ya, gitu. biasanya di mata juga. Iya, nah akhirnya ibu saya ini tuh mencoba memasukkan dia ke TK normal, sekolah-sekolah normal. Dia merasa bahwa anak saya pintar kok di rumah gitu. Memang butuh lebih bisa mengikuti gitu iya, ya. tapi dia bisa ngikutin. Dan apa yang terjadi, dia itu tidak diperlakukan spesial di sekolah. Dia diperlakukan seperti anak-anak lain dan dia nggak bisa ternyata. Itu juga yang membuat saya sempat nangis gitu. Saya tuh pernah mendapati adik saya, bayangin saya sama ibu saya kan jemput ke sekolah kan. Dia itu pulang basah kuyup karena dia itu kekunci di kamar mandi. Dan gurunya baru tahu waktu jam sekolah pulang, bayangin. Itu saya sama ibu saya sampai kaget, Casey kenapa gitu kan. Iya, terus kan adik saya nggak bisa ngomong. Jadi kan susah kan, maksudnya tanya ke dia kamu di sekolah ngapain. Dan ternyata gurunya baru bilang, iya bu ternyata Keisha kekunci di kamar mandi terus main air, katanya kayak gitu. Kan kasihan, bayangin itu berapa jam loh, maksudnya takut dia masuk angin atau apa. Udah pernah juga dia tuh kan kidal ya, maksudnya dia kan selalu menggunakan tangan kiri buat melakukan semuanya. Pas bagi rapot saya ingat banget, terus gurunya ngomong kayak gini, bu anaknya kayaknya harus, saya lupa antara harus tinggal kelas atau harus ada extra lesson setelah kelas gitu, karena dia tuh pakai tangan kiri. Kita di sini punya punya kewajiban bahwa intinya punya aturan gitu ya? Bahwa kalau tangan kiri tuh masih bisa dirubah ke tangan kanan gitu loh. Bukan peraturannya bukan setiap anak harus pakai tangan kanan, enggak sih, cuman maksudnya mereka punya apa ya, bukan kurikulum juga sih, kayak lesson dimana kalau misalnya anak masih bisa pakai tangan kiri masih bisa dirubah gitu loh ke tangan kanan. Jadi intinya Keisha itu nggak bisa lah di sekolah itu gitu. Kata kasarnya tuh maksudnya Keisha tuh harus masuk ke sekolah khusus gitu. Nah itulah karena sebetulnya mungkin ketika zaman dulu juga pengetahuan tentang Down syndrome, anak berkebutuhan khusus itu kan tidak seperti sekarang ini gitu ya. Betul ya, kalau sekarang ini kan memang guru-guru bahkan mayoritas masyarakat juga bisa mengakses lebih banyak informasi yang didapat gitu. Akhirnya waktu itu mama menerima Nah seperti akhirnya sejak banyak kejadian itu kan, contoh 2 kejadian ya, sebenarnya beberapa kejadian tuh banyak. Dan akhirnya itu membuka mata mama saya bahwa oh ternyata anak ini tuh nggak bisa dipaksain. Mungkin motivasinya dia baik, maksudnya pengen intinya anak ini tuh jadi anak yang pintar, bisa bergaul dengan semua orang gitu. Tapi ternyata yang menurut kita baik belum tentu menurut si anak ini tuh bagus gitu intinya. Jadinya akhirnya ya udah, kita nggak terlalu maksain dia, di rumah juga kita nggak terlalu maksain dia. Kalau memang dia nggak mau ya udah gitu. Soalnya anak Down syndrome tuh sensitif banget. Jadi misalnya nih, dia salaman ketemu sama orang gitu, orang baru dia nggak kenal gitu, dia tahu oh orang ini bakal sayang sama aku, atau orang ini bakal suka sama aku, atau orang ini senyum-senyum di luar tapi hatinya sebenarnya nganggap dia tuh beda, nganggap dia tuh siapa sih gitu, nganggap dia abnormal misalnya. Dia tahu dia bakal nggak mau jabatan tangan, dia bakal buang muka, bahkan dia bakal pergi. Anak Down syndrome tuh sensitif banget, peka gitu peka ya. banget. Terus kayak dia itu tulus. Jadi mau orang sejahatin apapun, dia yang akan nangis dan dia yang akan meminta maaf duluan. Itu anak Down syndrome.
Dulu dikirain saya tuh adik saya doang gitu. Tapi semenjak akhirnya kan mama saya tuh memutuskan membuka sekolah sendiri. Wow. Buka sekolah sendiri namanya Keisha School and Learning Center. Karena dia merasa bahwa di sekolah normal pun gak bisa, ya udahlah saya buka wadah. Toh dulu di kota Bandung itu tuh belum ada wadah yang bisa menampungi anak-anak ini gitu. Akhirnya dibuka sendiri, dan ketika saya banyak bertemu mereka, oh cirinya sama gitu, kayak oh ini tulus, oh ini peka banget, oh ini gini, oh ini itu, oh ternyata anak Down syndrome tuh seperti ini gitu. Oke. Mungkin Lala juga pernah melihat ya beberapa kali. Saya juga pernah lihat gitu di kota Bandung ada beberapa kali di mana anak Down syndrome tuh dijadikan tukang parkir. Kemudian entah dia sendiri yang mau atau seperti apa, tapi seperti keluarganya tuh membiarkan gitu si anak Down syndrome ini ya jalan sendiri dan segala macem lah. Menurut pandangan Lala tuh seperti apa sih? Padahal kan kalau kita lihat gitu ya, Tuhan menciptakan manusia itu pastinya spesial. Iya betul. Gitu ya. Nah menurut Lala tuh seperti apa? Kalau menurut saya sebenarnya gini, terkadang kan kita memang suka merasa kasihan ya. Maksudnya kok anaknya dijadiin tukang parkir, tapi kan kita nggak pernah tahu kisah di balik keluarganya. Misalnya memang benar-benar anak Down syndrome tuh kadang bukan hanya Down syndrome sih, anak berkebutuhan khusus kan sebenarnya tipenya banyak. Dan banyak jujur aja dari mereka tidak disekolahkan tuh banyak gitu. Mungkin kalau menurut saya, kalau dari sisi positifnya, kalau memang di rumah tidak ada kegiatan, ya mungkin mereka bisa bekerja di luar gitu. Soalnya kan kita tinggal di negara yang memang tidak banyak lapangan pekerjaan yang disediakan buat mereka sebenarnya gitu. Ya, betul. Kalau memang kita, kapan hari saya pergi kemana ya? Kayak saya pergi ke Singapura gitu. Saya pergi ke salah satu department store, dan di sana ada beberapa pegawainya yang anak Down syndrome gitu. Dan kayaknya menurut saya mungkin negara kita ke depannya akan membuka seperti itu sih. Soalnya waktu itu adik saya juga pernah magang di Garuda Indonesia. Oh ya, kepilih juga ya? Iya dulu. Jadi sebenarnya baru kayak mulai terbuka demi pintu gitu. Tapi kan kita juga nggak tahu kisah, sekali lagi kita nggak tahu kisah di balik keluarga mereka. Mungkin motivasi mereka nggak jahat, hanya memberikan kegiatan, tapi kita di luar merasa kayak kok dibiarin di luar. Sedangkan dari sisi mereka pun, mereka tuh butuh kegiatan. Anak Down syndrome tuh kadang butuh kegiatan gitu. Iya, berarti yang penting adalah dicari bakatnya kali ya. Iya, talentanya mereka apa iya, gitu. Walaupun terlihat seperti dalam tanda kutip tidak ada harapan gitu ya. Orang bilang, loh anak berkebutuhan khusus, Down syndrome seperti tidak ada harapan. Tapi ternyata dari lewat Keisha ini, cerita Keisha itu ternyata banyak banget. Hebatnya tuh kalau anak Down syndrome tuh kalau dia di talentanya apa gitu, mereka tuh bisa pede banget gitu. Ayah saya tuh selalu memberikan pengertian kayak, lah adik kamu itu spesial. Dia nggak ngomong adik saya berkekurangan ya, maksudnya berkebutuhan khusus, dia nggak ngomong. Dia ngomongnya adik kamu itu spesial, dia butuh perhatian khusus, dan justru kamu yang harus membantu dia supaya dia jadi anak normal. Kalau boleh tahu Keisha itu punya keahlian apa lagi nih lah? Keisha itu suka nari. Dia suka nari, dia suka model. Jadi dulu kan memang sejak saya ikut yang Putri Indonesia, terus ada Miss Earth, ada Miss Asia juga, dia tuh ngelihat kayak jadi model tuh cantik ya, fotonya bagus ya. Jadi dia merasa kayak dia manggil saya Cici kan, Cici Lala aku mau dong gitu. Jadi saya tuh sekolahin dia modeling di Bandung. Sejak saat itu dia suka modeling. Hebatnya tuh kalau anak Down syndrome tuh kalau dia di talentanya apa gitu, mereka tuh bisa pede banget gitu. Wow. Jadi kayak modeling pun kan kita yang kadang suka deg-degan gitu kan. Dia kayak santai, bisa foto-foto, bisa senyum kanan kiri gitu kan. Iya, bahkan kadang pedenya tuh menurut saya ya melebihi saya sih gitu. Iya, oke. Gitu. Luar biasa ya. Sebenarnya intinya itu orang tua sih ya lah. Orang tua yang mau terbuka dengan dan mau mendukung sih betul, sebenarnya. Dan mau mendukung, menerima. mencari
menerima, kemudian juga nggak kekeh ya lah. Tadi kan kalau Lala bilang ya nggak kekeh dengan pendiriannya orang tua sendiri atau pendapati orang tua, tapi lebih ke apa yang Tuhan katakan gitu ya untuk anak ini gitu. Oke. Nah, kira-kira Lala punya pesan nggak untuk teman-teman teman cerita di luar sana yang barangkali memiliki adik atau keluarga yang berkebutuhan khusus? Seperti apa nih, sebagai kakak mungkin ya? Nah, sebenarnya udah pasti jalan yang kita lewati nggak mudah, itu udah pasti. Saya tuh ngerasain banget, soalnya saya ingat banget waktu saya SD itu bahkan saya sering nangis gitu. Soalnya kan maksudnya anak SD ya, maksudnya kita masih merasa bahwa orang tua harus dekat sama kita gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, ayah saya tuh selalu memberikan pengertian kayak, lah adik kamu itu spesial. Dia nggak ngomong adik saya berkekurangan ya, maksudnya berkebutuhan khusus, dia nggak ngomong. Dia ngomongnya adik kamu itu spesial, dia butuh perhatian khusus dan justru kamu yang harus membantu dia supaya dia jadi anak normal gitu. Jadi sebenarnya memang harus ada yang ngalah sih dari sisi kita gitu. Kita nggak bisa yang sebagai kakak atau sebagai adik pengen adil gitu misalnya, itu udah pasti nggak bisa. Justru kita yang harus mendukung mereka untuk mereka menjadi seseorang. Itu sih kalau menurut saya. Soalnya apa yang saya lihat sekarang gitu, dengan saya, ibu saya, ayah saya, sekarang udah almarhum sih ayah saya, dengan dukungan kita tuh dia jadi orang yang hebat dan sukses gitu. Kayak foto kontes dia ikut, dia menang. Modeling catwalk dia ikut, dia menang juga. Terus bahkan saya kan dulu Tuhan percayain saya boleh ikut Fashion Week gitu. Di JFW 2016 saya ikut Fashion Week, di Indonesian Fashion Week juga saya pernah ikut, sama bahkan yang terakhir yang di 2018 saya ke Paris Fashion Week aja, saya bawa dia sebagai muse gitu. Muse tuh kayak inspirasi dari fashion show saya gitu. Dia bisa jalan dengan PD-nya dan orang-orang jadinya kayak, oh kalian tuh mendukung anak-anak special needs ya. Jadi lebih kayak memotivasi orang-orang bahwa semua orang itu bisa berkarya gitu di luar dari keterbatasan hidup mereka gitu. Jadi sebenarnya harus ada dukungan yang full dari inner circle-nya mereka gitu, dari orang-orang terdekatnya. Karena mereka juga merasa gini, kalau mereka ditolak, mereka tertolak, itu akan membuat mereka semakin redup gitu loh. Dan itu tanpa terucap mereka tuh bisa ngerasain loh. Iya, yang peka tadi ya. Iya, mereka tuh bisa ngerasain bahwa oh saya di sini tertolak, walaupun di depan mereka kita masih senyum-senyum gitu. Tapi kita merasa kayak ini orang beban nih misalnya gitu. Dia akan merasa ya beban. Lama-lama dulu kita di murid di Kesha School dulu ada satu anak tuh sukanya diem, gak mau ngomong, tertutup banget gitu. Ternyata waktu sebelum kita doain, kita kasih tahu, dia selalu merasa dirinya tuh malu, kayak kurang. Itu kan sedih ya maksudnya gitu. Bukannya tambah baik, justru tambah mundur kan gitu. Tapi semenjak dia percaya diri, progresnya bagus banget gitu. Udah bisa mulai baca, mulai ngomong. Terus kita kan kalau di Kesha School kita sering dulu dibawa ke supermarket, kayak dikasih uang nih segini, boleh belanja gitu ya? Sambil belajar mata uang kan. Jadinya mereka lebih merasa oh saya dikasih kepercayaan, oh saya dipercaya nih gitu. Oke. Sebagai ya keluarga yang punya adik berkebutuhan khusus gitulah, ada mungkin titik terendah di mana Tuhan akhirnya memberikan kekuatan kepada Lala gitu ya. Nah barangkali ada ayat atau ada firman Tuhan yang bisa di-sharing di titik terendah Lala itu seperti apa? Sebenarnya salah satu ayat yang paling merema buat keluarga kami itu di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi memang terkadang kan tidak tersirat dalam pikiran kita bahwa anak ini akan menjadi bintang gitu. Tapi ternyata Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya gitu. Terus saya tuh ada satu quote yang memang merema banget sih. The future belongs to those who believe. Jadi masa depan itu
dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Kalau kita nggak bisa percaya dan kita nggak punya iman, bagaimana sesuatu bisa terjadi? Intinya seperti itu sih. Saya ingat banget, soalnya ayah saya tuh selalu berkata dalam doanya, Keisha semakin sempurna setiap hari, Keisha semakin sempurna. Dan dia kalau manggil adik saya itu cantik, sayang, sama pintar. Jadi pintar sini pintar, cantik sini cantik gitu. Nggak pernah kayak, hey kamu sini gitu. Dia selalu nyebutnya 3 gitu. Cantik sini, dia sekarang jadi anak yang cantik gitu. Percayalah perkataan kita tuh kan ada kuasanya ya, maksudnya gitu. Sayang sini, dia dikasihi kan. Pinter sini, jadi sekarang dia pintar gitu. Maksudnya kalau dibilang anak Down syndrome sih iya, mukanya kan mongolian ya maksudnya. Tapi apa yang kita lihat sekarang dia udah normal gitu. Komunikasi normal, ngomong normal, makannya normal, kehidupannya normal seperti orang-orang biasa gitu sih. Wow, podcast kita kali ini sangat inspiratif sekali. Terima kasih Allah untuk berbagi cerita Sama-sama. di teman cerita. Biar hari ini pelajaran yang kita ambil melalui kehidupan Keisha, kehidupan Daniela ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman penabur semua, bahwa tidak ada yang mungkin bagi Tuhan. Kalau kita melihatnya seperti sebuah kemalangan gitu ya dalam tanda kutip, tapi Tuhan bisa ubahkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sampai bertemu di teman cerita selanjutnya. Bye-bye.